Baik teman-teman, jumpa lagi dengan channel aplikasi Excel Mania. Channel ini membantu teman-teman untuk memudahkan pekerjaan buat teman-teman yang sering menggunakan Microsoft Excel, terutama yang pada bekerja di bagian atau divisi accounting, keuangan, pajak, dan budgeting. Nah, ini yang kerjanya tiap hari itu menggunakan Excel. Ini sangat membantu sekali channel ini. Makanya tetap dukung channel ini dengan like dan subscribe. Oke, baik. Saya melanjutkan pembahasan yang video sebelumnya, yaitu cara menghitung penyusutan secara dinamis, di mana nanti teman-teman tidak perlu menghitung setiap bulan atau setiap tahun. Cukup dengan menggunakan formula yang formula yang sudah disiapkan, cuma menggunakan teknik ini, teman-teman sudah bisa tahu berapa nilai penyusutan dari masing-masing aset. Oke, baik. Kita lanjut dengan opsi kalau ada pelepasan, aset itu dilepas. Bagaimana caranya? Kita membuat perhitungan opsional, dinamisnya seperti apa? Baik, jika ada pelepasan, maka nanti akan berpengaruh kepada beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan juga nilai buku. Dan nanti endingnya adalah kita bisa tahu berapa margin yang didapat, apakah laba atau rugi ketika aset itu dilepas dengan nilai tertentu. Nah, untuk membuat suatu formulasi ini kita butuh dummy lagi. Dummy yaitu dummy-nya adalah selisih tanggal pelepasan dengan tanggal perolehan. Jadi nanti akan ada dua dummy ya. Yang pertama adalah selisih tanggal hitung ini dengan tanggal perolehan. Yang kedua adalah selisih tanggal pelepasan dengan tanggal perolehan. Nah, ini rumusnya. Round M tanggal pelepasan dikurangin E. Oke. Baik ya. Ini kita mau hitung yang baris pertama nih, yang di baris ke-8. Ini yang saya sorot ini, yang laptop Lenovo. Nah, ini kan masih ini kita di sini tanggal hitungnya 30 November 2022. Artinya ini masa ekonomis terakhir. Nilai bukunya sudah 0. Ya kan? Karena akumulasinya sudah 7,5 juta. Nah, ketika ini dilepas, misalkan dilepas tanggal 1 bulan 11 tahun 2022 dengan nilai pelepasannya misalkan 1 juta. Nah, maka seperti ini, dia punya margin 1 juta. Nah, sebelum kita masuk ke nilai marginnya dan juga ke perhitungan yang lainnya, nah, saya jelaskan dulu formulasi yang ada di kolom margin. Formulasinya adalah seperti ini. Jika tanggal pelepasan sama dengan 0, maka hasilnya 0. Kemudian N, nilai pelepasan dikurangi jika selisih tanggal pelepasan lebih besar dari usia ekonomis kali 12 itu menjadikan bulan ya, jumlah bulan, maka hasilnya 0. Nih. Kemudian logika berikutnya, jika selisih tanggal pelepasan dengan tanggal perolehan kurang dari 0 ya ini, maka hasilnya 0. 0, bukan 0. Kemudian jika tidak, maka
nilai perolehan dikurangi beban penyusutan setahun dibagi 12 kali selisih tanggal pelepasan dengan tanggal perolehan yang ini. Oke, itu cara membaca logika rumusnya. Nah, sekarang kita uji, ya kan, kayak tadi nih. Begitu tanggal hitungnya 30 Desember 2022, berarti nilai masa ekonomisnya sudah bulan terakhir, 48 bulan udah terakhir. Maka ketika ini dilepas di bulan yang sama, di tahun yang sama, tanggal 1 November 2022 dengan nilai pelepasan juta, dengan nilai pelepasan 1 juta, maka dia marginnya 1 juta. Dari mana 1 juta? Dari nilai pelepasan dikurangi nilai buku. Nah, bagaimana kalau tanggal hitungnya bukan tanggal 30 November 2022? Kita lihat. Misalkan kita mundurkan. Misalkan bulan 1. Nah, ini tanggal pelepasannya. Misalkan tanggal ini misalkan, oh ini tetap dulu lah. Ini ya ada apa? Ini tanggal hitungnya 31 Januari 2022. Nah, ketika tanggal pelepasannya itu di 1 November 2022, artinya tetap marginnya 1 juta. Karena apa? Nanti dilepasnya di 1 November 2022. Sedangkan sekarang baru dihitung 31 Januari 2022. Jadi belum terpengaruh, belum ada yang mempengaruhi nilai buku. Bagaimana kalau ini dilepasnya sebelum tanggal hitung? Nah, misalkan 1 bulan 12 2021. Nah, ini. Nah, ini. Kalau di sini kita samakan saja ya, 1 bulan 1 2022. Nah, ini. Kalau ini tanggal pelepasannya ini bulan dan tahunnya sama dengan tanggal hitung, maka marginnya akan rugi. Kenapa? Karena beban penyusutannya, nilai bukunya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai pelepasan. Gitu. Sekali lagi, karena nilai buku sampai dengan 31 Januari 2022 lebih tinggi dari nilai pelepasan. Nah, ini perlu bukti. Kenapa kok muncul 562? Kita bikin satu lagi di sini di kolom S untuk membuktikannya. Kita ambil yang rumus yang ini. Nah, kita coba di sini. Oh, sorry. Ini ambil yang ini. Oke, ini benar nggak? Ini kita hapus. Nah, 1562 ini artinya ketika ini 1 juta dikurangi dengan nilai buku sampai dengan 2021 1,5, berarti di sini minus, rugi 562.500. Oke, ya terbukti ya. Ini adalah formula menghitung nilai buku berdasar ketika terjadi pelepasan. Ini saya kasih tambahkan. Ini contoh, ini menghitung nilai buku ketika terjadi pelepasan. Oke. Nah, ini hitung nilai buku ketika terjadi pelepasan. Oke, ini jangan sorry. Nah, ini
Ini contoh aja. Oke, jadi seperti itu. Nah, bagaimana kalau tanggal pelepasannya itu di bawah tanggal hitung? Nah, ini kan ini berarti ini 2012 ya. Ini 2021. Nah, ya posisinya sama, rugi juga. Nilai buku setelah pelepasannya 1,7, dia melepas 1 juta, berarti rugi. Nah itu, kalau dia melepasnya di atas tanggal hitung, misalkan 2022 bulan di sini 1 bulan, kan bulan 1 ya, Januari, ini bulan 2 misalkan. Nah, dia tetap rugi. Nih, nilai bukunya muncul karena apa? Posisi nilai hitungnya di bawah tanggal pelepasan, jadi tetap hitung. Tapi ketika sama atau di atas, maka nilai bukunya hilang karena dianggapnya sudah habis. Nilai bukunya tidak ada karena pada saat pelepasan udah pasti tidak ada. Nah, ini masih dihitung nih nilai bukunya, beban penyusutannya masih ada, akumulasinya ada. Karena ini yang kita hitung pada saat penghitungan ini bulan Januari 2022, sementara dilepasnya bulan Februari. Berarti pada saat kita mau hitung Januari, ini masih ada, masih muncul beban penyusutan, akumulasi penyusutan, kemudian nilai bukunya masih muncul. Tapi ketika ini sama, maka ini habis. Karena apa? Asetnya udah dilepas. Tuh. Apalagi kalau ini melebihi, sudah melewati tanggal hitung. Nah, ini sudah habis, sudah melewati tanggal hitung. Oke, sebelum tanggal hitung, sebelum tanggal hitung. Nah, ini habis. Itu. Jadi betul-betul ini sangat dinamis. Jadi apapun kondisinya, saya buat sedemikian fleksibel sehingga tidak perlu menghitung, tidak perlu kita hitung ulang lagi. Oke? Baik. Mungkin kalau yang belum jelas buat teman-teman, silakan berikan komentar dan jangan lupa like and subscribe dan komentar. Saya siap membantu. Dan bahkan nanti untuk bagaimana cara membuat rumusnya, ini yang kita perlukan memang logika dalam menghitung. Ini logika ini mungkin pemahamannya seperti apa, tapi kami siap membantu. Baik, demikian ilustrasi atau tutorial bagaimana cara membuat perhitungan penyusutan aset tetap. Nanti akan ada sesi berikutnya, yaitu bagaimana menghitung penyusutannya berdasarkan metode yang lain. Yang saat ini baru garis lurus atau straight line. Dan juga nanti kita juga akan buat bagaimana kita menghitung berdasarkan jenis penyusutannya, apakah dia komersial atau fiskal. Karena untuk penyusutan fiskal itu menggunakan PMK 96 tahun 2019. Itu berbeda dengan komersial. Kalau komersial kan tergantung dari kebijakan perusahaan teman-teman mau berapa tahun, tapi kalau fiskal sudah ditentukan secara aturan pajak. Baik, oke. Saat ini hanya sampai di sini dulu video saya, dan sekali lagi silakan teman-teman kalau ingin berkomentar atau ingin bertanya, silakan berikan komentar. Demikian itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.